Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan mengisahkan kisah Abu Dzar Al-Ghifari bagian 1. Bumi tidak pernah mengandung dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur dari Abu Dzar. Di lembah Waddan yang menyambungkan Mekah dengan dunia luar, ada sebuah kabilah yang tinggal di sana yang bernama Ghifar. Suku Ghifar ini hidup dari uang sorotan yang diberikan oleh para kafilah yang hendak melakukan perdagangan dari suku Quraisy ke Syam atau sebaliknya. Terkadang suku ini hidup dengan merampas para kafilah yang tidak memberikan uang yang mereka pinta. Jundub bin Junadah yang dikenal dengan Abu Dzar adalah salah seorang penduduk kabilah ini. Akan tetapi ia berbeda dengan yang lainnya. Ia memiliki keberanian hati, otak yang cerdas, dan wawasan yang luas. Dan ia merasa tidak suka sekali dengan berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menolak kerusakan agama dan akidah yang terjadi pada kebanyakan bangsa Arab. Ia mencari tahu tentang munculnya seorang nabi yang baru untuk mengisi akal manusia dan hati mereka, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Lalu Abu Dzar yang saat itu berada di kampungnya mendengar kisah tentang nabi yang baru dan muncul di kota Mekah. Ia lalu berkata kepada saudaranya yang bernama Anis, "Pergilah ke Mekah dan carilah kisah tentang orang yang mengaku nabi itu, dan engkau menerima wahyu dari langit. Dengarkanlah apa yang ia ucapkan dan sampaikan kepadaku." Berangkatlah Anis ke Mekah dan ia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ia pun mendengarkan beberapa sabda beliau. Kemudian Anis kembali ke desanya dan Abu Dzar lalu menghampirinya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia menanyakan Anis tentang kisah Nabi yang baru dengan penasaran. Anis berkata, "Demi Allah, menurutku dia adalah seorang yang mengajak untuk memperbaiki akhlak." Ia mengucapkan beberapa kalimat yang bukan syair. Abu Dzar bertanya, "Apa pendapat orang tentang dirinya?" Anis pun menjawab, "Mereka menyebutnya dengan penyihir, dukun, dan penyihir." Abu Dzar lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan merasa puas. Maukah kau menjaga keluargaku agar aku berangkat ke sana dan melihat dia dengan mata kepalaku sendiri?" Anis menjawab, "Baik, akan tetapi waspadalah terhadap penduduk Mekah." Abu Dzar mempersiapkan bekal untuk berangkat. Ia membawa tempat air kecil bersamanya. Keesokan harinya ia berangkat menuju Mekah untuk bertemu dengan Nabi dan mengetahui kisah kenabian beliau langsung darinya. Abu Dzar tiba di Mekah dengan diam-diam karena khawatir akan kejahatan penduduknya. Ia telah mendengar kemarahan suku Quraisy dalam membela Tuhan-Tuhan mereka dan penyiksaan mereka terhadap orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad. Oleh karenanya, ia enggan untuk bertanya tentang Muhammad, karena ia sendiri tidak tahu apakah orang yang ia tanyakan nanti termasuk pendukung atau musuh Muhammad. Begitu malam tiba, Abu Dzar berbaring di dalam masjid. Lalu Ali radhiyallahu anhu melintasi Abu Dzar, dan Ali tahu bahwa Abu Dzar adalah seorang pendatang. Ali langsung berkata kepadanya, "Ikutilah kami, wahai saudara." Abu Dzar pun mengikutinya dan menginap di rumah Ali.
Paginya Abu Dzar membawa tempat air dan makanannya yang kembali dari masjid, tanpa keduanya saling bertanya tentang sesuatu. Kemudian Abu Dzar menghabiskan hari yang kedua di masjid, dan ia belum juga mengetahui kabar tentang Nabi SAW. Begitu petang menjelang, ia sudah hendak berbaring di dalam masjid. Lalu datanglah Ali radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, "Apakah orang ini tidak tahu rumahnya?" Kemudian Abu Dzar pergi ke rumah Ali dan menginap di sana pada malam yang kedua. Dan keduanya tidak saling bertanya tentang apapun juga. Pada malam ketiga, Ali berkata kepada Abu Dzar, "Apakah engkau tidak mau bercerita kepadaku mengapa engkau datang ke Mekah?" Abu Dzar menjawab, "Jika kau berjanji akan menunjukkan apa yang aku cari, maka aku akan mengatakannya." Maka Ali berjanji untuk melakukannya. Abu Dzar lalu berkata, "Aku datang ke Mekah dari tempat yang jauh untuk berjumpa dengan seorang nabi yang baru dan untuk mendengarkan sesuatu yang diucapkan." Maka berembaklah kebahagiaan Ali radhiyallahu anhu. Lalu ia berkata, "Demi Allah, dialah Rasulullah. Dialah. Besok pagi ikutilah aku kemana aku pergi. Jika aku melihat sesuatu yang mengkhawatirkan aku, akan keberhentian seolah sedang menuangkan air. Jika aku berjalan lagi, maka ikutilah aku sehingga kau masuk ke sebuah pintu bersamaku." Malam itu Abu Dzar tidak bisa tidur nyenyak karena rindu sekali dengan perjumpaan dengan Nabi dan ingin sekali mendengarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Keesokan paginya, Ali berangkat bersama tamunya menuju rumah Rasulullah SAW. Abu Dzar mengikuti jejaknya dan ia tidak menoleh ke arah manapun hingga keduanya masuk ke rumah Nabi. Lalu Abu Dzar berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Abu Dzar menjadi orang pertama yang memberikan salam kepada Rasul dengan tahiyat Islam. Lalu setelah itu ucapan salam menjadi akrab dipakai orang. Rasulullah SAW mengajak Abu Dzar untuk masuk Islam dan membacakan kepadanya Al-Quran. Begitu ia mengucapkan kalimatul haq dan baru masuk ke dalam agama yang baru, maka ia menjadi orang yang keempat atau yang kelima yang masuk ke dalam Islam. Sekarang kita persilahkan Abu Dzar untuk menceritakan kisah selanjutnya sendiri. Setelah itu, aku tinggal bersama Rasulullah SAW di Mekah, dan beliau mengajarkan Islam kepadaku. Beliau juga mengajarkan aku beberapa ayat Al-Quran. Beliau bersabda kepadaku, "Jangan kau beritahu siapapun tentang keislamanmu di Mekah. Aku khawatir mereka akan membunuhmu." Aku menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, aku tidak akan meninggalkan Mekah sehingga aku datang ke masjid, dan aku akan meneriakkan dakwah kebenaran di hadapan suku Quraisy." Rasul pun diam. Aku datang ke masjid dan suku Quraisy sedang duduk berbincang. Aku lalu masuk ke tengah-tengah mereka. Aku berteriak dengan keras-kerasnya, "Wahai bangsa Quraisy, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Hanya sekian dulu ya teman-teman. Kisah Abu Dzar Al-Ghifari bagian 1. Tunggu di bagian lainnya ya.